Katanya Sulis sakit keras, badannya telah lumpuh total, hanya mampu berbaring di ranjang. Matanya selalu melotot, ada borok di sekitar tubuhnya, bahkan perutnya semakin membuncit karena janin yang dikandungnya. Sumpah Pocong ditulis oleh @niskala_sekala. Tahun 2005. Suara HP berbunyi. Halo, assalamualaikum Pak. Halo, waalaikumsalam Dung. Piye kabarmu le? Kuliahmu piye? Bagaimana kabarmu Dung? Gimana kabarmu? Gimana kuliahmu? Alhamdulillah Pak, semua lancar. Kabar saya juga sehat. Bapak Ibu sehat kan? Syukurlah nak, Bapak Ibu sehat. Kemudian seketika hening, tak kudengar lagi suara Bapak dari telepon. Yang kudengar hanyalah suara lelaki tengah menahan isak tangisnya. Feelingku benar, sepertinya Bapak sedang tidak baik-baik saja. Sudah kuduga sedang angkat telepon tadi. Suaranya dan nadanya tidak seperti biasanya. Pak, Bapak kenapa? Gak apa-apa nak, kamu buruan pulang ya. Kalau bisa minggu depan Bapak mau ngomong sama kamu. Oh, nje Pak, nje. Iya, insya Allah saya pulang minggu depan. Telepon ditutup. Sejenak aku berpikir bagaimana agar seminggu depan bisa memenuhi permintaan Bapak untuk pulang. Karena jujur saja, aku berkuliah sambil bekerja di kota metropolitan ini. Aku tidak ingin menambah beban Bapak yang hanya seorang supir angkot di Jawa. Aku mengambil kerja paruh waktu sebagai seorang waiter di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Gajinya lumayan sih, bisa aku kumpulkan untuk membayar uang semesteran dan juga biaya hidup sehari-hari. Malam harinya aku mencoba izin kepada pemilik kafe untuk mengambil cuti minggu depan. Syukurlah atasanku itu sangat baik hati dan langsung mengizinkan. Singkat cerita, aku tiba di hari aku pulang. Aku menuju ke terminal bus dan naik ke bus jurusan Kota P di Jawa Tengah. Aku menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam. Sampailah aku di terminal kotaku. Aku lanjut menaiki ojek menuju rumahku. Assalamualaikum. Aku buka pintu rumah. Rumah terasa sunyi dan sepi. Aku menuju kamar Bapak dan Ibu karena tidak kutemui siapapun di rumah itu. Namun di kamar pun juga tidak ada. Kemudian aku lihat pukul 14.20 atau jam setengah 3 sore. Aneh, biasanya Bapak sudah pulang jam segini. Karena hanya seorang ibu rumah tangga, mungkin sedang pergi ke rumah tetangga, pikirku begitu. Aku pun merembahkan tubuhku di kamar. Sudah 2 tahun aku tidak pulang kampung. Rumah ini terasa masih sama. Baunya, suasananya, kehangatannya tak banyak berubah. Sampai tak terasa aku memejamkan mataku dan terlelap dalam tidurku. Le, tangi le. Nak, bangun. Udah maghrib ini loh. Suara ibuku membangunkanku. Benar saja, aku mendengar lantunan azan maghrib. Aku bergegas mandi, kemudian sholat. Kemudian Bapak menghampiri aku yang sedang asik nonton TV sambil makan camilan. Le, bareki, kancani Bapak talilan yo. Nak, setelah ini temani Bapak talilan ya di rumahnya Bu Sri. Lah, talilan ada apa toh Pak? Tanya perasaanku. 3 hari yang lalu anaknya, si Sulis, meninggal terkena penyakit diabetes akut. Dek batinku, Sulis adalah teman kecilku. Kami bersama-sama sejak umur kami masih 2 tahun sampai di bangku SMK. Aku agak terkejut saat itu karena Bapak sama sekali tidak memberi kabar kepadaku kalau Sulis meninggal. Kata Bapak memang sengaja tidak memberitahu karena tidak ingin mengganggu pikiranku. Akhirnya aku berangkat menuju rumah Bu Sri. Di sana sudah banyak keluarga berkumpul.
Tak lama setelahnya, tahlilan pun dimulai. Tahlilan dimulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Setelahnya membaca Yasin dan dilanjutkan dengan bacaan tahlil. Orang-orang desa umumnya akan memejamkan mata sambil bergoyang-goyang kepalanya ke kanan dan kiri ketika membaca lafaz La ilaha illallah. Saat itu aku yang tidak terbiasa hanya sedikit menunduk dan memandang ke seluruh bapak-bapak di sana. Semua terlihat khusyuk, ada juga yang mengantuk. Tiba-tiba telingangku berdering sangat kencang, terasa sangat nyeri. Saking sakitnya aku sampai refleks menutup telingaku. Aku mendesis kesakitan, namun anehnya bapak yang ada di sampingku sama sekali tidak bergeming, padahal aku mengadu cukup keras. Bapak tetap fokus membaca tahlil, lalu samar-samar aku melihat ke arah kaca jendela, karena kebetulan aku duduk di depan kaca jendela yang mengarah langsung ke teras dan halaman depan. Di sana aku melihat bayang-bayang putih berwujud pocong, dan wajah itu aku mengenalinya. Dia adalah almarhum Sulis temanku. Wajahnya hitam, menatapku nanar. Ada gambaran kesedihan yang tak mampu dia sembunyikan. Tak lama setelah itu, sosok Sulis menghilang. Ketika itu pula denging di telingaku berhenti. Tahlilan selesai. Seperti biasa, keluarga Sulis membagi-bagikan nasi berkat aku dan bapakku langsung bergegas pulang. Rumahku tidak terlalu jauh. Pak, sebenarnya Sulis tuh meninggal kenapa sih? Tanyaku sambil membuka toples cemilan di meja. Kan sudah tak bilang, dia kena diabetes akut loh. Karena malam semakin larut, aku memilih tak melanjutkan pertanyaanku kepada bapak. Aku kemudian masuk kamar dan berniat untuk tidur. Namun sudah setengah jam berlalu, aku belum juga tidur. Bayang-bayang sosok Sulis selalu muncul di ingatanku. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Aku mematikan lampu yang ada di kamarku. Namun masih terdapat sorot rembulan yang masuk melalui kaca jendela kamarku. Jadi kondisi cahaya di kamarku menjadi temaram. Kebetulan ranjangku berada di samping jendela. Posisi jendela ada di kakiku. Jadi aku tidur menghadap ke arah jendela dan lemari. Tiba-tiba ada yang mengetuk kaca jendelaku. Perlahan aku mendekati jendela, berusaha mengintip apa yang ada di luar. Jujur, sebenarnya sangat merinding saat itu. Jelas aku mulai takut kala itu karena sejak di rumah Sulis, aku sudah melihat sosok yang mengerikan. Namun akhirnya aku memberanikan diri untuk segera melihat keluar jendela dan tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba untuk terlelap tidur. Keesok harinya, ketika aku baru saja bangun, aku melihat ibu dan bapak berlari keluar rumah. Di luar rumah sudah banyak warga yang sedang kalang kabut. Bu, ono apa bu? Ada apa bu, pak? Tanyaku berusaha mencegat ibu yang wajahnya memerah. Ayo nak, ikut ke rumah Bu Sri, pinta ibu tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku yang penasaran pun hanya mengikut saja. Di rumah Bu Sri sudah ada seorang mbah tua. Aku tahu dia adalah sesepuh desa, namun lebih mirip seperti dukun. Ada sekitar 8 warga termasuk aku, bapak dan ibu yang berkumpul di sana. Betapa terkejutnya aku ketika ada seorang wanita muda yang sedang berbaring di ruang tengah dan sedang dipakaikan kain kafan oleh Bu Sri dan 2 ibu-ibu yang lain. Aku melihat Bu Sri menangis sesegukan. Aku benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Namun alih-alih bertanya kepada orang tuaku, aku memilih untuk diam dan melihat saja apa yang sebenarnya terjadi. Setelah wanita muda tadi selesai dikafani, dia dibaringkan di tengah-tengah kami yang sudah duduk melingkar di ruang tengah. Aku tidak tahu siapa wanita itu, namun sepertinya bukan warga desaku. Sampun nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah mulai bisa dimulai ya ini, ucap mbah tua itu. Bu Sri pun masuk ke dapur dan kembali keluar dengan membawa tampah besar berisi bunga-bungaan, daun bidara, air dan gelas kecil, telur ayam kampung, jipang, pisang, kemenyan, dan beberapa benda lainnya. Tampah tersebut diletakkan di atas kepala wanita yang dikafan menyerupai pocong itu. Kemudian wanita tersebut mulai memejamkan mata. Aku dan warga lain hanya terdiam menyaksikan, dan mbah tua yang mulai merapalkan kalimat. Aku tidak tahu pasti apa yang dikatakannya,
karena tidak begitu jelas dan menggunakan kosakata Jawa. Namun ada yang membuyarkan fokusku. Aku melihat bayangan sosok Sulis terbaring di samping wanita yang dikafani. Sosoknya sama, berbentuk pocong. Perutku terasa sangat mual saat melihat itu. Tiba-tiba HP-ku bergetar di saku celana. Kulihat ada panggilan masuk dari nomor yang tak dikenal. Karena aku berpikir tidak penting, aku matikan saja. Namun nomor tersebut terus-menerus menelpon. Aku mohon izin keluar sebentar untuk mengangkat telepon. Halo, siapa ini? Kidung, rupanya kamu sudah pulang ya. Pasti kamu terkejut, wanita jalangmu sudah mati. Kamu lihat saja ke depannya, akan lebih mengerikan, ucap seorang laki-laki di seberang. Halo, siapa ini? Ojo macem-macem yo, jangan macam-macam ya kamu. Tut. Telepon tiba-tiba ditutup. Namun sambungan telepon terputus begitu saja. Aku bersikap setenang mungkin agar tidak membuat orang tuaku khawatir. Aku pun kembali masuk ke ruang tengah rumah Bu Sri. Namun saat aku kembali, warga dan orang tuaku termasuk Bu Sri tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah Mbah Tua dan wanita yang dikafani. Masuk ke kamar, kalau nggak pengen ke bawah-bawah, ucap Mbah Tua itu kepadaku. Aku pun bergegas masuk ke kamar, yang ternyata sedari tadi ada bapak yang sudah menunggu di pintu kamar sambil melambaikan tangan kepadaku. Aku dan yang lain bersembunyi di kamar untuk sambil sesekali mengintip ke ruang tengah. Karena kamar tempatku bersembunyi memang ada di ruang tengah. Beberapa saat kemudian ada suara wanita berteriak kencang, lebih terdengar seperti nada marah. Samar-samar aku mendengar Mbah Tua ketakutan. Metuo, Balio, minggato. Keluarlah, pulanglah dan pergilah. Ini bukan tempatmu, ini bukan duniamu. Salahmu sendiri sudah menyalahi takdir Tuhan. Salahmu sendiri sudah berani menantang sumpahmu. Sekarang tidak perlu lagi dikejar-kejar. Sumpahmu sudah mati. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Bentak Mbah Tua kepada entah siapa dia yang tengah berteriak. Sejenak aku yang lain mengintip dari celah pintu. Saking penasaran, ternyata wanita yang dikafani tadi tengah melayang dengan suara yang meraung-raung penuh amarah. Terlihat wanita itu seperti hendak menyerang, namun selalu terpental mundur ketika Mbah Tua menyodorkan benda seperti tasbih. Namun aku yakin itu bukan tasbih. Namun wanita itu tak gentar, justru sosoknya semakin membesar dan kian tambah besar. Sekarang tingginya sampai menyentuh langit-langit. Mbah Tua semakin ketakutan. Ruang tengah sudah hancur berantakan. Bah, Rene oleh rakwat. Mbah kesini kalau sudah tidak kuat. Bapak mencoba manggil Mbah Tua dari celah pintu. Mbah Tua berlari ke arah kami. Setelah Mbah Tua masuk, Bapak segera mengunci pintu. Wanita tadi pun terdiam, tidak lagi terdengar suaranya. Bapak perlahan membuka pintu kamar dan mengintip dengan satu mata. Tidak ada siapa-siapa di ruang tengah. Entah kemana wanita itu pergi. Namun teriakan wanita itu mengejutkan kami semua dengan wajahnya yang dihadapkan langsung di depan wajah Bapak. Wajahnya yang sangat memerah dengan urat-urat yang menonjol, matanya melotot dan darah yang terus keluar dari mulutnya. Bapak sangat kaget dan membanting pintu keras-keras. Dak, dak, dak. Bunyi pintu seperti dipukul menggunakan kepala. Gimana ini Mbah? Gimana? Kata Pak Soni, salah satu warga, kepada Mbah Tua. Wes, sabar sih. Sudah, sabar dulu. Sebentar lagi Narti akan sadar. Sulis tidak akan bisa memasuki tubuh manusia lama-lama. Tunggu saja, jawab Mbah Tua. Narti adalah wanita yang dikafan. Siapa dia, batinku? Benar saja. Beberapa saat kemudian terdengar suara dari luar kamar. Brak! Mbah Tua membuka pintu dan Narti sudah tergeletak pingsan. Mbah Tua memerintahkan untuk segera melepas kain kafan dari badan Narti. Narti dibaringkan di sofa lalu diminumi air putih. Mendadak hening, tak satu pun orang yang berkata-kata. Sri, setelah ini saya tidak bisa membantu apa-apa. Anakmu sudah kelewat batas. Anakmu sudah menyalahi takdir Tuhan. Berbanyaklah berdoa kepada Tuhan supaya anakmu bisa tenang di alam gaib. Celetuk Mbak itu membuyarkan kesunyian di rumah Bu Sri.
Bu Sri akhirnya hanya mengangguk pasrah. Ada raut kesedihan di wajahnya. Kami pun segera membubarkan diri. Mbah tua menggendong Narti yang belum tersadar. Sesampai di rumah, aku membuka obrolan kembali kepada ibu yang hendak memasak. Bu, tolonglah, jangan ditutup-tutupi. Sebenarnya apa yang terjadi sama Sulis? Kok jadi begini? Tanyaku. Awalnya ibu masih menolak untuk bercerita, namun aku terus memaksa dan akhirnya ibu berceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sudut pandang ibu. Sulis, ibu tahu betul bahwa dia adalah teman dekat anakku. Mereka sudah bersama sejak 2 tahun. Bahkan dulu ketika aku dan Bu Sri hamil anak kami sempat punya rencana untuk nantinya ketika anak kami dewasa, kami akan menjodohkannya. Bukan tanpa alasan, Bu Sri itu teman karibku sejak SMP. Sampai akhirnya kami sama-sama menikah dan hidup bertetangga. Sulis adalah gadis yang manis, matanya kecil, hidungnya mancung, dan lesung bibirnya menawan. Dulu aku sangat berharap bahwa kelak Sulis akan menikah dengan anakku, Kidung. Namun sejak Kidung merantau ke Jakarta untuk kuliah, sepertinya hubungan mereka berdua menjadi renggang. Kidung jarang pulang kampung, sedangkan Sulis telah bekerja di sebuah koperasi rumah sakit daerah. Mereka sama-sama sibuk, mungkin tidak pernah sempat saling melempar kabar. Akhirnya pada tahun 2004, aku dan Bu Sri sempat berunding kecil-kecilan. Kami berencana untuk mengkomunikasikan niat baik kami kepada Sulis dan Kidung. Aku ingin setelah Kidung wisuda segera melamar Sulis untuknya. Namun pada pertengahan Maret 2005 ada berita kurang baik geger di desa. Kabarnya Sulis berzina dengan seorang pemuda di gubuk tengah sawah tak jauh dari rumahnya. Namun meski begitu, Sulis masih mengelak bahwa dirinya tidak berbuat asusila. Dia mengakui bahwa memang sedang berpacaran dengan seorang pemuda di gubuk tengah sawah. Namun mereka hanya sebatas ngobrol santai dan menikmati semilir angin. Berita cepat menyebar dari mulut ke mulut. Maklum, orang desa. Aku sempat bertanya kepada Bu Sri, namun dia pun mengelak dan membela anaknya. Sejak beredarnya berita itu, Sulis seperti dikucilkan dari pergaulan desa. Orang-orang sering membicarakannya. Sulis menjadi jarang terlihat keluar rumah. Dia keluar hanya ketika berangkat dan pulang kerja. Bu Sri pun memilih menarik diri dari lingkungan sekitar. Yang masih bisa serawung hanya Pak Risman, suaminya. Pak Risman selalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dengan anaknya. Sampai suatu ketika Pak Risman ronda bersama ketiga warga lain. Pak Risman dibuat marah besar karena celutukan dari salah satu teman rondanya, Pak Edi. Pak Edi secara sadar mengatakan bahwa anaknya mirip seperti wanita jalang, tidak punya sopan santun. Dan Pak Edi juga memojokkan Pak Risman agar Pak Risman selalu menjaga anak gadisnya serta mengajarkan pentingnya harga diri. Terjadi perdebatan panjang malam itu. Warga sekitar rumahku ramai dibuatnya karena Pak Risman dan Pak Edi sempat baku hantam. Jangan berani mengejek-ejek anakku. Anakku tidak melakukan hal itu. Anakku cuma kena fitnah dari mulut-mulut laknat kayak kalian. Pak Risman mengamuk pada malam itu. Padahal banyak warga yang menonton perdebatan mereka. Setelah dipisah oleh warga, Pak Risman buru-buru pulang dan menanyakan secara terang-terangan kepada anaknya. Lis, Sulis, bilang sama bapak bahwa kamu tidak melakukan hal yang tersebar di warga sini, bentak Bapak Risman kepada Sulis. Iyo Pak, iya Pak, saya nggak melakukan hal seperti itu. Sumpah Pak, jawab Sulis. Ya sudah, besok kamu harus melakukan sumpah pocong supaya warga di sini percaya dan berhenti merendahkan keluarga kita. Kita sekarang seperti sudah tidak punya harga diri, putus Pak Risman. Kabar tentang Sulis hendak melakukan sumpah pocong pun tersebar luas ke seluruh pelosok desa. Banyak warga yang kontra dengan hal tersebut karena tidak main-main. Sumpah pocong bukan sumpah biasa. Jika berkhianat dari sumpahnya sendiri, bisa kena batunya bertubi-tubi. Namun keputusan Pak Risman tidak bisa digugat lagi. Dia marah besar karena ucapan Pak Edi yang begitu menyayat hati. Hari yang ditentukan pun tiba. Tepatnya hari Kamis sore, warga berbondong-bondong berkumpul di Masjid An-Nur, masih dekat dengan lingkungan rumah. Aku dan suamiku juga turut menyaksikan. Sulis sudah terbaring di dalam masjid dengan berbalut kain kafan, didandani persis seperti pocong. Lalu di sana ada Mbah Gandon.
mbah tua, sesepuh desa yang sudah bersiap membimbing ritual sumpah pocong. Ada pula Pak Ustadz yang ikut mendampingi. Bu Sri sebenarnya ragu dan tak tega bila anaknya sampai harus melakukan sumpah pocong. Namun bagaimana Pak Arisman yang temperamental itu tidak bisa terelak lagi kemauannya. Sumpah pocong dimulai dengan ceramah dari Mbah Gondon dan Pak Ustadz yang menjelaskan maksud dari tindakan sumpah pocong oleh Sulis, yaitu hendak meluruskan kabar yang beredar di masyarakat. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Ustadz membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dan meletakkan Al-Quran tersebut tepat di wajah Sulis yang terbaring. Pak Ustadz pun meminta Sulis untuk mulai berkata fakta yang sesungguhnya. Dengan lantang Sulis mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah berzina dan membuat asusila di gubuk tengah sawah. Sulis mengaku salah karena sudah berpacaran di sana yang mengundang kecurigaan warga. Namun dia sama sekali tidak melakukan hal yang melewati batas. Sulis bersumpah jika dia berdusta dengan ucapannya, dia akan mati dalam keadaan mengenaskan dan arwahnya nanti akan gentayangan dan mengganggu keluarga dan orang-orang terdekatnya. Setelah selesai mengucapkan sumpah, warga mulai berbisik-bisik satu dengan yang lain dan Mbah Gogon hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Pak Risman dan Bu Sri juga hanya tertunduk lesu, sadar bahwa mereka pun sebenarnya tidak yakin yang diucapkan anaknya adalah sebuah kejujuran. Sumpah pocong sudah dilakukan, namun hasilnya nihil. Warga desa tetap menggibah Sulis. Terlebih ada desas-desus baru, katanya Sulis hamil. Hal tersebut diketahui oleh tetangga samping rumah Sulis persis yang tidak sengaja mendengar percakapan Sulis dan Bu Sri. Katanya Sulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada ibunya yang karena dia sebenarnya telah berzina dan saat itu telah mengandung. Tetangganya itu bisa mendengar karena rumah mereka sangat berdekatan. Kabar ini kembali merebak dan semakin memperburuk suasana. Sulis akhirnya berhenti bekerja. Pak Risman dan Bu Sri pun tidak pernah lagi terlihat batang hidungnya. Rumahnya selalu sepi, padahal warga tahu mereka ada di dalam. 3 bulan berlalu. Di tengah malam, aku sangat terkejut mendengar pintu rumahku digedor-gedor. Aku dan suamiku bergegas ke depan. Ternyata itu adalah Bu Sri. Keadaannya sudah menangis sejadi-jadinya untuk memohon pertolongan. Katanya Sulis sakit keras, badannya telah lumpuh total, hanya mampu berbaring di ranjang. Matanya selalu melotot, ada borok di sekitar tubuhnya, bahkan perutnya semakin membuncit karena janin yang dikandungnya. Bu Sri memohon untuk mengantar Sulis ke rumah sakit, karena waktu itu hanya keluargaku yang memiliki mobil. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku dan suamiku mengantarkan Sulis saat itu juga. Sulis juga seperti mayat hidup bila kulihat. Matanya terbuka, masih bernafas, namun tidak bisa diajak bicara dan juga tidak mau bergerak. Borok itu di sekujur tubuhnya dan juga memunculkan bau busuk. Sesampai di rumah sakit, Sulis langsung ditangani oleh dokter. Hampir 3 jam kami menunggu hasil pemeriksaan dokter. Setelah itu kami ketahui bahwa Sulis menderita diabetes akut yang membuat sekujur tubuhnya terluka dan bernanah. Setelah 1 hari dirawat, Sulis akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Beruntung, kata dokter, janin dalam perutnya belum memiliki nyawa, bentuknya pun belum sempurna. Bu Sri dan Pak Risman sangat terpukul atas kematian Sulis. Warga yang ramai melayat ke rumahnya justru memperlihatkan kebengisan mereka. Bahkan tak segan saling berbisik satu sama lain dan berkata bahwa ini adalah bukti kedustaan sumpah Sulis. Mampuslah, orang sudah kepergok gitu, kok ya masih ngelak, malah berani-berani sumpah pocong. Ginilah, sudah kena tuh karmanya, ucap seorang warga di sampingku. Sulis segera dimakamkan malam harinya. Seperti biasa, keluarga Sulis mengadakan tahlil 7 hari. Tepat di hari keempat setelah kematian Sulis, Kidung pulang kampung. Oke, kembali ke sudut pandang Kidung. Lewat cerita ibu, saya mencoba untuk mencerna. Namun rasanya masih tidak percaya bahwa Sulis seperti itu. Memang aku sempat ada perasaan suka saat SMK dulu, namun perasaan itu sudah pudar sejak aku merantau di Jakarta. Aku masuk ke kamarku dan mengotak-atik HP-ku. Aku melihat nomor tak dikenal yang telepon beberapa hari lalu. Aku coba panggil nomor tersebut, namun ternyata nomornya sudah tidak aktif. Aku sangat penasaran siapa sebenarnya laki-laki yang telepon kemarin. Kenapa sampai mengancamku? Kita terus di part kedua ya.